Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, iblis adalah musuh abadi manusia. Sampai kiamat, ia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka karena mereka juga berkembang biak. Bagaimana iblis itu beranak pinak? Lalu, di manakah pasukan mereka yang begitu banyak tinggal? Masuk ke dalam golongan apakah iblis, jin, atau malaikat? Apakah iblis adalah malaikat atau jin? Sebelum mengetahui dengan cara apa iblis itu berkembang biak, kita perlu tahu bahwa ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Kelompok pertama mengelompokkan iblis sebagai bagian dari malaikat. Ulama yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Musayyib. Mereka mengatakan bahwa iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah dari 7 lapisan langit. Kemudian Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa iblis itu sebelumnya bernama Azazil. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan bahwa iblis itu juga bernama Al-Haris. Golongan yang menganggap bahwa iblis itu malaikat mendapat bantahan bahwa jika saja iblis adalah malaikat, ia akan patuh pada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat salah satu sifatnya adalah taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman-Nya. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah Tahrim ayat 6. Golongan kedua berpendapat bahwa iblis adalah golongan dari jin. Hal ini dikuatkan dengan berbagai dalil. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Bagaimana iblis berkembang biak? Bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka juga butuh asupan makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Hasan. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Pembuktian mereka makan dan minum dijelaskan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah. Jin mereka makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain, dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut.
Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya, iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Singgasana iblis ada di lautan. Telah Nabi SAW abadikan dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyad, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai perkembangbiakan iblis. Iblis juga makan dan minum, bahkan melahirkan. Disebutkan juga bahwa iblis juga bertelur. Jumlah kelahiran iblis dan manusia memiliki perbandingan 9:1. Jika manusia melahirkan seorang anak, iblis beranak 9 kali lipat. Dengan jumlah yang banyak, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan dalam menggoda manusia. Hal ini sesuai firman-Nya. Dia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Tuhan berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Quran Surah Al-Isra ayat 62 hingga 63. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.